Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil musannifi Syekh Muhammad At-Thahir Ibnu Ashur nafa'anallahu bihi wa ulumihi wa anwarihi wa asrarihi wa asrari sairis sholihin. Ini adalah lanjutan dari tafsir pembacaan kitab tafsir Ibnu Ashur yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir. Wa idh qad kana nuzulu hadhihi surati fi awwali ahdin bi iqamatil jami'atil islamiyah wa istiqlali ahli islam bi madinatihim kana min awwali aghradi hadhihi surah tasfiyatul jami'atil islamiyah min an takhtalita bi anasira mufsidatin lima aqamallahu laha minas shalah. Wa idh qad kana tatkala ada nuzulu hadhihi surati apa penurunan surat ini, surat Al-Baqarah, fi awwali ahdin ialah pada masa-masa awal bi iqamatil jami'atil islamiyah, berdirinya komunitas umat Islam, masyarakat Islam, wastiqlali ahli islami, dan kemandirian umat Islam bimadinatihim, di kota mereka, sehingga mereka memiliki otoritas tersendiri. Karena maka ada min awwali aghradi hadhihi surati ialah termasuk tujuan utama dari surat Al-Baqarah ini, tasfiyatul jami'atil islamiyah, adalah membersihkan komunitas umat Islam min antakhtalito, dari bercampur, bi anasira, dengan unsur-unsur mufsidatin, yang dapat merusak, lima, terhadap segala sesuatu, aqamallahu, yang Allah telah menegakkan, laha, untuk jami'ah islamiyah, apa itu, minas shalah, yaitu berupa kemaslahatan-kemaslahatan dan kebaikan-kebaikan. Ketika kita menyadari bahwa surat Al-Baqarah adalah surat yang pertama kali turun di kota Madinah setelah hijrah, di mana pada masa itu umat Islam baru saja membangun kota mereka secara mandiri, memiliki otoritas sendiri, memiliki kekuasaan atau otonom sendiri, maka dapat ditarik simpulan bahwa tujuan utama turunnya surat Al-Baqarah ini adalah untuk membersihkan masyarakat muslim, membersihkan komunitas umat Islam dari unsur-unsur yang dapat merusak kemaslahatan-kemaslahatan yang telah Allah tegakkan untuk umat Islam. Sa'yan litakwinil madinatil fadilah an-naqiyah min syawaibid dajli wad dakhli. Sa'yan sebagai upaya litakwinil madinati,
untuk membangun sebuah kota al-fadilati yang unggul, an-naqiyati yang bersih, min syawaibid dajli, dari unsur-unsur pengkhianatan, wad-dakhli, dan kebohongan-kebohongan. Itu adalah salah satu tujuan diturunkannya surat Al-Baqarah. Di mana surat ini turun di masa-masa awal pembangunan umat Islam. Masa-masa awal kemandirian umat Islam dalam membangun otoritas di kota mereka sendiri. Wa idh kanat awwala suratin nazalat ba'dal hijrati faqad ana bihal ansaru wa akabbu ala hifdhiha. Wa idh kanat awwala suratin nazalat ba'dal hijrah faqad ana bihal ansaru wa akabbu ala hifdhiha. Wa idh kanat, dan ketika ada, tatkala ada apa surat Al-Baqarah ini, awwala suratin adalah surat yang pertama kali turun. Nazalat yang turun apa surat Al-Baqarah ini, ba'dal hijrati setelah hijrah, faqad ana, maka sungguh memberikan perhatian yang besar biha terhadap surat Al-Baqarah ini al-ansaru, siapa orang-orang Ansor. Sahabat Ansor adalah sahabat yang menerima dan membantu Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, baik dalam bentuk perjuangan dakwah maupun dalam bentuk ekonomi dan finansial. Itu adalah sahabat-sahabat Ansor, orang-orang yang asli Yathrib atau Madinah, dan mereka berjanji untuk setia berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah adalah disebut sebagai sahabat muhajirin. Wa akabbu, dan mereka sahabat-sahabat Ansor memfokuskan diri ala hifdhiha, untuk menghafal surat Al-Baqarah. Bukan cuma menghafal secara lisan, tetapi juga menghafalnya dengan tingkah laku. Menerapkannya dalam tingkah laku kegiatan sehari-hari. Yadullu lidzalika ma jaa fi istirah annahu lamman kashafal muslimuna yauma Hunainin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil Abbas usruh ya ma'syaral ansar. Yadullu, membuktikan lidzalika, kepada hal itu, perhatian besarnya sahabat Ansor kepada surat Al-Baqarah. Apa yang menjadi bukti? Sesuatu atau sebuah riwayat jaa yang datang apa mafis sirati, dalam sirah nabawi atau buku-buku yang membahas tentang biografi perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya, lamman kasyafal muslimuna, lamman kasyafa, tatkala lari tercerai berai dari medan perang, al muslimuna, siapa umat Islam, yauma Hunainin, pada masa perang Hunain. Perang Hunain ini terjadi pada tahun 8 Hijriah setelah terjadinya Fathu Mekah melawan Bani Hawazin. Nah, ketika umat Islam di tengah permulaan perang, ketika awal berkecamuknya perang, umat Islam dihujani hujan panah oleh pihak musuh, sehingga umat Islam tercerai berai, lari menyelamatkan diri. Pasukan umat Islam menjadi terpecah belah, sehingga qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda lil Abbas, kepada Abbas paman beliau. Beliau berkata kepada Abbas, usruh ya ma'syarul ansor. Usruh, berteriaklah wahai Abbas. Ini ucapan Nabi kepada Sayyidina Abbas. Wahai paman, usruh, berteriaklah engkau. Berteriaklah engkau, maksudnya berteriak untuk memanggil umat Islam. Usruh, berteriaklah engkau, ya ma'syarul ansor,
Itu isi teriakannya. Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Abbas untuk berteriak memanggil umat Islam. Ya ma'syarul ansor, wahai sahabat-sahabat ansor. Ya ahlas samurah, wahai sahabat-sahabat yang terlibat dalam peristiwa pohon samurah. Apa itu samurah? Yakni bermaksud siapa Nabi dengan kata samurah bermaksud syajaratal bai'ati, kepada pohon yang dipergunakan sebagai saksi bai'at fil Hudaybiyah, dalam peristiwa Hudaybiyah. Ya ahla suratil Baqarah, wahai sahabat-sahabat yang merupakan ahli surat Al-Baqarah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sahabat Ansor adalah orang-orang yang fokus dalam mempelajari surat Al-Baqarah, sehingga disebut sebagai ahlu suratil Baqarah. Faqolal ansoru, orang-orang Ansor pun menjawab, labbaika labbaika ya Rasulullah. Kami memenuhi panggilanmu wahai Rasulullah. Kata labbaika ini adalah sebuah ungkapan untuk menerima panggilan atau merespon suatu ajakan. Itu labbaika. Dalam bahasa Madura misalnya dengan istilah delem, kata-katanya delem. Ketika dipanggil orang, delem. Wa fil muwatta'i qala malikun innahu balaghahu anna Abdullah bin Umar makasa ala suratil Baqarah thamani sinina yata'allam. Wa fil muwatta'i, dalam kitab muwatta' qala malikun, Imam Malik berkata, innahu sesungguhnya balagha telah sampai kepada beliau, telah sampai kepada beliau apa? Anna Abdullah bin Umar, bahwa sungguhnya Abdullah bin Umar seorang sahabat, maka beliau memfokuskan diri ala suratil Baqarati, untuk surat Al-Baqarah saja, sama nisinina selama 8 tahun. Ya ta'allamu, beliau mempelajari kepada surat Al-Baqarah. Sayyidina Abdullah bin Umar saja mempelajari surat Al-Baqarah saja itu selama 8 tahun. Luar biasa. Jadi tidak ada istilahnya belajar instan atau belajar dalam waktu singkat, itu tidak ada. Karena para sahabat dulu mengikuti perjalanan turunnya Al-Quran itu selama sekitar 23 tahun. Kurang lebih 23 tahun. Jadi sangat miris sekali ketika saat ini banyak sistem belajar yang mementingkan kecepatan. Sedangkan para sahabat diantaranya seperti ini, Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau mempelajari surat Al-Baqarah saja itu selama 8 tahun. Wa fi Sahih Al-Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kana nasraniyun aslama faqara al-Baqarata wa ala Imran wa kana yaktubu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma irtadda ila akhiril qisah. Karena ada nasraniyun, seorang Nasrani. Ada seorang Nasrani aslama yang pernah masuk Islam. Faqara al-Baqarah, lalu dia membaca surat Al-Baqarah. Wa ala Imran, dan membaca surat Ali Imran. Wa kana, dan ada orang Nasrani itu yaktubu, pernah menjadi sekretaris pencatat yang mencatat lin Nabi, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menjadi sekretarisnya Nabi dalam mencatat wahyu. Tsummartadda, kemudian beliau murtad karena suatu alasan. Demikian seterusnya ila akhiril qiswati, sampai akhir kisah. Ini adalah sebuah hadis yang panjang, cuman disingkat sampai di sini. Kalau dicari di kitab-kitab hadis, itu akan ditemukan bahwa kisahnya ini berlanjut. Dia dibunuh oleh kawan-kawannya yang Nasrani. Ketika dibunuh, jenazahnya dikuburkan, tetapi ketika dikuburkan dimuntahkan oleh bumi
ke permukaan. Kemudian dikuburkan lagi tanpa dengan ukuran yang lebih dalam, tetapi lagi-lagi dimuntahkan oleh bumi. Kemudian dikubur lagi ketiga kalinya dengan ukuran yang lebih dalam dan lagi-lagi dimuntahkan oleh bumi. Sehingga oleh kawan-kawannya dibiarkan tergeletak di permukaan tanah. Itu selengkapnya. Wa adadu ayyiha mi'atani wa khamsun wa samanuna ayatan. Inda ahlil adad bil Madinah wa Makkah wa Syam. Wa adadu ayyiha, adapun jumlah ayatnya surat Al-Baqarah. Mi'atani wa khamsun wa samanuna ayatan adalah 285 ayat. Inda ahlil adadi, menurut pakar bilangan, pakar hitung bil Madinati, di kota Madinah, wa Makkah dan Makkah, wa Syam dan Syam. Wa sittun wa samanuna inda ahlil adadi bil Kufah, dan berjumlah 286 inda ahlil adadi, menurut ahli hitung, bil Kufati, di Kufah. Sebagaimana yang lumrah kita ketahui, jumlah surat Al-Baqarah ada 286. Wa sab'un wa samanuna, dan 287 inda ahlil adadi bil Basrati, menurut ahli hitung, bil Basrati, di Basra. Muhtawayatu hadhihi surah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.